Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Pernahkah kamu melakukan percobaan ilmiah anak-anak? Nah, berikut ada beberapa gambar percobaan ilmiah. Yang pertama, percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Biasanya gambar yang diperlukan itu ada sebuah gelas plastik berisi kapas dan biji kacang hijau. Kemudian kacang hijaunya mulai tumbuh tunasnya. Kemudian kacang hijaunya sudah mulai tumbuh beberapa daun. Ya, daunnya sudah mulai nampak. Kemudian percobaan yang kedua yaitu percobaan mencampur minyak dengan air. Biasanya gambar yang diperlukan adalah untuk botol, kemudian air, kemudian pewarna makanan, sendok, sabun cair, dan juga minyak kelapa. Itu adalah bahan-bahan yang diperlukan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang teks laporan percobaan, yaitu teks yang umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains yang fungsinya untuk mencatat dan menguraikan suatu percobaan yang diselesaikan. Nah, laporan ini biasanya disusun dengan langkah-langkah percobaan, kemudian diikuti dengan teks menjelaskan hasil percobaan tersebut. Aspek kebahasannya biasanya adalah kalimat deklaratif, yaitu untuk membuat pernyataan, dan bentuknya biasanya digunakan untuk menggambarkan proses. Struktur teks laporan percobaan yang pertama pernyataan umum, yang kedua uraian, yaitu menggambarkan sesuatu secara rinci dari bagian per bagian. Kemudian ciri dari kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, mengenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Yang ketiga, kata tugas. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Yang kelima, menggunakan kalimat kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang keenam, tidak ada urutan waktu. Yang ketujuh, menggunakan kata benda. 8, menggunakan istilah teknis. Kesembilan, biasanya ada foto, diagram, peta, dan lain-lain. Kemudian contoh teks laporan, misalnya laporan informatif tentang makhluk hidup. Kemudian yang kedua, laporan informatif tentang non-hidup. Contoh percobaan, yang pertama mencampur minyak dengan air, membuat pendingin sederhana, pembuat tahu, dan lain-lain. Sistematikanya yang pertama adalah judul, tujuan, hipotesis, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian cari salah satu contoh laporan percobaan, boleh dari Google atau kalian buat sendiri. Semoga kalian bisa semua ya anak-anak ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.